guys, saat menonton video aku jangan lupa klik tanda like, subscribe, dan juga jangan lupa tekan tanda lonceng dan komen di bawah ya. Ibu kota Pak, ini bisa jadi representasi Indonesia maju. Konsep Bapak untuk ibu kota negara baru ini seperti apa? Sebetulnya di mana sih tempat yang paling tepat untuk pemindahan ibu kota? Ditemukan yaitu di Kaltim. Kenapa di Kaltim? Yang pertama memang dari sejarah itu jauh dari bencana, baik gempa bumi, tsunami, banjir, itu sejarahnya di situ memang hampir dikatakan belum pernah ada. Kemudian yang kedua juga lahan yang ada tersedia. Kemudian kita ingin nanti ini juga menjadi sebuah titik pertumbuhan baru. Tetapi gagasan besar kita adalah kita tidak hanya pengen pindah tempat. Bukan itu. Tapi kita juga ingin pindah pola pikir. Kita juga ingin pindah budaya kerja. Harus pindah semuanya nanti. Sehingga kultur kerja kita pindah itu harus berubah semua. Sehingga kita harapkan di ibu kota baru ini sudah terinstal sistem yang baru. Oleh sebab itu nanti birokrasi kita masuk, pemerintah kita masuk ke sana, itu sistemnya sudah siap, orang mengikuti sistem. Inilah yang ingin kita bangun. Dan kita juga sudah saya sampaikan kepada ini karena dilombakan, dan saya juga sangat surprise, yang ikut lomba itu 755 perusahaan. Banyak sekali yang ingin ikut di dalam mendesain ide dan gagasan besarnya dulu. Yang saya sampaikan kepada mereka bahwa kita ingin ibu kota ini adalah compact city. Yang kedua, juga tadi terinstall sebuah sistem yang baik, artinya juga smart city. Yang ketiga, green ya, artinya zero emission. Sehingga nanti kayak fasilitas infrastruktur yang paling diutamakan itu pejalan kaki. Yang kedua, kalau agak jauh berarti juga sepeda, jalur sepeda. Yang ketiga, kalau tidak bisa dua ini, masuk ke transportasi publik, tetapi juga yang memakai bahan bakar yang bebas emisi. Kira-kira itu anunya, konsep besarnya, dan yang ingin kita bangun bukan hanya masalah gedung pemerintahan, bukan itu. Jadi yang tadi, kita ingin ada sebuah peradaban baru di ibu kota ini, sehingga nanti ada klaster-klaster. Di sini ada klaster pemerintahan, nanti di sini ada klaster untuk pelayanan pendidikan, artinya dari TK, SD, SMP, dan universitas. Kita juga ingin membangun universitas yang betul-betul yang masuk di sini adalah kalau enggak top 50 ya top 40 atau yang top 100, pokoknya yang di situ punya world class university. Ini konsep besarnya. Juga di pelayanan kesehatan juga sama, ada klaster rumah sakit. Dan juga ada klaster untuk inovasi dan teknologi, kira-kira klasternya itu aja. Sehingga kita harapkan talent-talent global, talent-talent kita ini bisa bertemu di sini. Dan inilah ide besar, sehingga saya ingin menyambungkan, misalnya kita memang harus mulai menyiapkan bagaimana agar baik talent-talent kita maupun
talent-talent global ini mau ke sana, yaitu harus ada daya tarik yang kuat sehingga ibu kota ini betul-betul memang sebuah Indonesia yang baru dengan peradabannya yang baru pula. Kalau dari paparan Bapak tadi, Pak Bas sendiri siap nggak bangun ibu kota baru ini? Nah, ini saya kira nikmat saya bekerja dengan beliau. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Jadi gini, pada saat ditugasi untuk itu, supaya ini optimis dan bisa nggak Pak Bas? Bisa Pak. Oke, kalau gitu tahun 2024, yang harus pindah pertama kali adalah PUPR. Nah, ini nikmat ini Pak, ini jadi kita ini challenging, demanding. Jadi itu ya kalau kita nggak dipaksa gitu pasti nggak akan kerja keras. Kayak kita dulu misalnya dapat PR hari Senin, dapat PR dikumpulkan Senin depan, kerjanya mesti Minggu malam. Seperti itu ya? Bapak kan pasti begitu. Sehingga saya kira dengan kerja beliau ini supaya terlihat optimisme kita bahwa kita serius untuk pindah ibu kota dengan tujuan gagasan besar tadi, tahun 2024 harus sudah mulai ada pemindahan dan yang pertama kali harus pindah Kementerian PUPR. Wah, nikmat itu ya? Nikmat Pak, itu saya harus kerja keras. Pak Bas, satu lagi pertanyaan buat Bapak. Tadi kan ibu kota baru nih, 5 tahun kemarin udah bangun besar-besaran Pak. Jalan tol aja udah 1.500 kilometer. Yang dulu per tahun cuma dibangun 20 km, sekarang 300 km per tahun. Kira-kira tahun ini itu akan dibangun jauh lebih besar atau masih mengikuti ritme yang sama Pak Bas? 5 tahun ke depan, iya. sesuai dengan target beliau, sekitar 2.500 kilo kita akan bangun. Karena Trans Sumatera Tol harus nyambung. Kemudian Cigatas, ya, Cilenyi, Garut, Tasik. Kemudian Kulon Progo, Jogja, Solo, dan Bawen, Solo. Belum nanti Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban. Ya. Jadi nanti dari Samarinda, Balikpapan langsung ke IKN, itu juga tol lagi. Bontang. Jadi kira-kira kami hitung harus selesai 2.500 km tol 5 tahun ke depan. Ternyata nggak berhenti ya, terus saja nih ya. Gini Bapak, jadi Nyebelin ya, panggil Bapak. seperti yang beliau bilang tadi, kita ini ketinggalan. Ya, kalau tadi dibilang kalah dengan mana Malaysia, dengan Thailand, tapi masih menang dengan Vietnam, kita harus ngejar terus. Stok infrastruktur kita kan paling rendah. Jadi kita mau mengejar ini, bukan mau wah-wahan atau gimana. Kita ini hanya sekedar mau ngejar. Itu harus kerja kayak gitu. Iya. Jadi jangan dikira, wah ini galau-galau apa. No. Wah bahasa Inggris. Jadi ini untuk benar-benar untuk hanya mengejar ketertinggalan kita terhadap negara-negara di sekitar kita saja. Gitu. Oke? Pak Bas, dengan proyek sebanyak itu ya, pernah libur nggak? Dikasih libur nggak sama Presiden? Nah, ketawanya nggak enak nih Pak. Beliau sendiri nggak pernah libur, masa kita libur. Beliau ini kalau nggak ini besok sudah ngajak pergi misalnya. Dulu malah kita dengan protes, Pak Menteri, ini alhamdulillah ini 2 minggu ini beliau akan stay di Jakarta. Saya bilang, emang tahan 2 minggu di Jakarta? Nah ternyata enggak. Seminggu sudah ngajak pergi gitu. Udah ini ya. Iya. Jadi saya kira kalau soal libur, saya kira buat kami, buat kabinet ini adalah cukup barang mewah untuk libur. 5 tahun ya. Ya. Bapak, kalau kita libur 3 minggu itu malah bingung. Malah bingung. Awas lo ngomongnya di dekat Presiden lo. Beliau juga. Beliau 3 hari di rumah gitu, udah nggak nyari Bingung mall, pasti kan. Udah maunya pergi aja, karena udah kebiasaan ritmenya gitu. Jadi body clock-nya udah kayak gitu. Oke, ntar akan kita tagih di 5 tahun kemudian Pak.